Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat, tanpa kurang suatu apapun, dan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi teks pidato persuasif. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini, saya akan membacakan kompetensi dasar materi teks pidato persuasif. 3.3 Mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. 4.3 Menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya yang didengar atau dibaca. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat 1. Menjelaskan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato dari sudut pandang tertentu dengan cermat dan benar. 2. Menganalisis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato dengan cermat dan benar. 3. Menyimpulkan tujuan pidato persuasif dengan cermat dan benar. Kemudian lanjut pada pemahaman pidato persuasif. Apa itu pidato persuasif? Pidato persuasif adalah informasi atau gagasan yang disampaikan di depan umum dengan menyajikan argumen dari sudut pandang pembicara. Dalam teks pidato, seringkali digunakan dalam acara tertentu seperti pidato peringatan ulang tahun kemerdekaan Indonesia, pidato bulan bahasa, ataupun pidato lingkungan hidup. Dalam pidato tersebut, orator atau pembicara mengungkapkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan pada pendengar yang hadir. Kemudian jenis-jenis pidato persuasif. Jenis-jenis pidato persuasif dibagi menjadi 4. A. Pidato sambutan, yakni pidato yang memberikan sambutan dalam rangka kedatangan tamu atau merayakan kedatangan orang baru. Contoh sambutan pidato dari Kepala Dinas Pendidikan yang berkunjung ke suatu sekolah. B. Pidato pemerintahan, yaitu pidato yang digunakan dalam parlemen untuk menjelaskan agenda kepemerintahan, baik pusat ataupun daerah. Biasanya ini adalah pidato yang disampaikan oleh gubernur, bupati, ya. Kemudian ada C. Pidato instansi, D. Pidato ceramah. Nah, pidato ceramah ini biasanya ditujukan untuk nasihat para pendengar. Biasanya pidato ceramah ini yang memberikan pidato adalah ustadz ataupun pemuka agama, seperti itu. Setelah kita mengetahui jenis-jenis dari pidato persuasif, selanjutnya adalah metode pidato persuasif. Di sini metodenya dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah A. Manuskrip adalah teks pidato yang menggunakan naskah yang sudah disiapkan dari awal dengan pilihan kata atau kosakata yang baik. Kemudian B. Memo writer, yakni adalah teks pidato menyampaikan pidatonya dengan cara menghafal teks yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Kemudian ada pidato extemporan, yakni adalah pidato yang menyiapkan poin-poin penting dari tema ataupun topik yang akan disampaikan oleh pembicara. Kemudian D. Impromptu adalah teks pidato yang dilakukan secara spontan atau tanpa persiapan terlebih dahulu.
Setelah kita belajar bersama tentang jenis-jenis dan metode teks pidato persuasif, kemudian yang harus kita ketahui adalah informasi dalam pidato persuasif tersebut, yakni dibedakan menjadi dua, yaitu adalah tujuan dari pidato persuasif dan menemukan informasi dalam pidato persuasif. Mari kita bahas. Kemudian tujuan pidato persuasif A. Memberikan informasi kepada pendengar. Jadi audiens atau pendengar ini mengetahui informasi terbaru dari yang membawakan pidato atau dari pembicara tersebut. Ada informasi baru apa ataupun informasi yang belum mereka ketahui, sehingga dari pidato tersebut mereka mengetahui ada informasi ataupun topik yang masih hangat dibicarakan. Kemudian B, yaitu meyakinkan pendengar. Bagaimanakah caranya untuk meyakinkan pendengar? Yaitu dengan fakta ataupun argumen, pandangan dari sang pembicara tersebut. Kemudian C, menghibur pendengar. Di sini artinya adalah menghibur itu diselipi dengan humor. Menyampaikan informasi diselipi dengan humor agar pendengar itu tidak bosan, agar selalu antusias tentang apa yang diinformasikan oleh pembicara tersebut. Kemudian D, menggerakkan pendengar. Setelah menyampaikan informasi, tujuannya adalah agar pendengar atau audiens itu mengikuti atau terbujuk dengan informasi yang disampaikan atau melakukan yang disampaikan oleh pembicara tersebut. Setelah kalian belajar tentang teori-teori dalam teks pidato persuasif, langkah selanjutnya adalah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Yang pertama adalah membaca atau mendengarkan pidato persuasif tersebut dengan seksama. Dalam artian kalian harus fokus agar apa yang disampaikan oleh pembicara itu sampai kepada kalian. Seperti itu. Kemudian yang B, kalian mencatat informasi penting dalam pidato persuasif secara cermat. Catatlah poin-poin apa saja yang disampaikan oleh pembicara, sehingga kalian mengetahui pokok yang dibicarakan itu apa, seperti itu. Yang C, yaitu menyimpulkan pesan dari informasi penting pidato persuasif dengan cermat dan benar. Setelah kalian mendengarkan ataupun membaca pidato teks persuasif, kalian bisa menyimpulkan pesan penting dari pidato tersebut. Kalaupun kalian tidak bisa mendengarkan pidato dengan seksama, itu kalian gagal dalam menyimpulkan karena kurang paham dengan apa yang disampaikan oleh pembicara atau orator. Halo, salam dari Mendikbud. Kita sedang melalui krisis COVID-19. Krisis yang memakan begitu banyak nyawa, yang menjadi tantangan luar biasa bagi negara kita dan seluruh dunia. Tapi dari krisis ini, kita dapat banyak sekali hikmah dan pembelajaran yang bisa kita terapkan saat kondisi krisis dan setelahnya pun. Untuk pertama kalinya, guru-guru melakukan pembelajaran lewat online, menggunakan tool-tool baru, dan menyadari bahwa sebenarnya pembelajaran bisa terjadi dimanapun. Orang tua untuk pertama kalinya menyadari betapa sulitnya tugas guru, betapa sulitnya tantangan untuk bisa mengajar anak secara efektif, dan menimbulkan empati kepada para guru-guru yang tadinya mungkin belum ada. Guru, siswa, dan orang tua juga sekarang menyadari bahwa pendidikan itu bukan hanya suatu hal yang bisa dilakukan di sekolah. Tapi pendidikan yang efektif itu membutuhkan kolaborasi yang efektif dari tiga pihak ini. Dan tanpa ada kolaborasi itu, pendidikan yang efektif tidak mungkin bisa terjadi. Kita sebagai masyarakat juga belajar mengenai betapa pentingnya kesehatan, betapa pentingnya kebersihan, dan betapa pentingnya
norma-norma kemanusiaan di dalam masyarakat kita. Timbulnya empati, timbulnya solidaritas di masyarakat kita pada saat pandemi COVID-19 ini merupakan suatu pembelajaran yang harus kita kembangkan bukan hanya di masa krisis ini, tapi pada saat krisis ini sudah berlalu. Belajar memang tidak selalu mudah, tapi ini saatnya kita berinovasi. Ini saatnya kita bereksperimentasi. Inilah saatnya kita mendengarkan hati nurani kita dan belajar dari COVID-19 agar kita menjadi masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau bacalah artikel teks pidato 3 Pesana Dima Karim dengan cermat dan benar tentang Hardiknas tahun 2020 pada link berikut. Coba diklik ya. Setelah kalian membaca ataupun melihat video YouTube sesuai dengan arahan saya, tugas selanjutnya kalian adalah mengerjakan 5 butir soal. Tentukanlah topik pidato berikut dengan cermat dan benar. 1. Identifikasikanlah butir-butir pokok pidato tersebut. 2. Rumuskanlah simpulan pidato persuasi tersebut dalam kalimat yang ringkas. 3. Identifikasikanlah gagasan, pikiran, dan pandangan yang digunakan pembicara dalam teks pidato tersebut disertai bukti tekstual. 4. Tentukan kalimat alasan pendukung yang digunakan pembicara untuk memperkuat gagasan, pikiran, dan pandangan pembicara disertai bukti tekstual. 5. Identifikasikanlah pesan yang berupa bujukan atau ajakan pembicara dalam teks pidato tersebut. Demikianlah pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks pidato persuasif. Semoga pada hari ini pembelajaran kita bermanfaat dan bisa diimplementasikan atau diterapkan pada kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, apabila kalian menjadi ketua OSIS, kalian diberikan kesempatan untuk berbicara di depan umum, kalian bisa mempersiapkan untuk topik ataupun pesan apa yang akan disampaikan. Seperti itu. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.